Five, six, seven, eight. Dance with me in my backyard, boy. Looking super fine in your corduroy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu peluang usaha yang bergerak di bidang counter aksesoris HP dan kartu internet yang berjudul Warung Aksesoris. Baiklah, langsung saja kita masuk pada bab 1, yaitu ada pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Nah, di sini kita bisa melihat langsung semakin pesatnya penggunaan handphone atau ponsel yang semakin canggih setiap harinya dengan keluaran terbaru yang dimana tingginya permintaan akan adanya aksesoris handphone tersebut yang merupakan salah satu bagian dari pernak-pernik serta pelindung HP yang diminati oleh berbagai kalangan, baik itu di kalangan muda-mudi, anak-anak maupun orang tua. Oleh sebab itu, pelaku usaha tertarik untuk mendirikan usaha ini yang berbasis aksesoris handphone dan kartu internet. Aksesoris handphone yang sangat layak untuk dikembangkan dan bisa menjadi peluang usaha yang sangat menjanjikan. Serta untuk penggunaan HP tersebut perlu akan adanya pulsa dan kartu internet yang merupakan kebutuhan pokok dari handphone tersebut, dari handphone yang kita gunakan saat ini. Nah, untuk itu penjualan kartu internet dan pulsa dirasa akan terus melonjak setiap harinya dan keuntungan yang semakin menggiurkan. Nah, oleh sebab itu kami memutuskan untuk mengembangkan lebih besar lagi usaha yang sudah ada, yaitu warung aksesoris. Nah, warung aksesoris ini adalah counter yang menjual berbagai macam merek HP, aksesoris HP, dan juga melayani penjualan pulsa ke semua operator. Nah, menurut kami, usaha di bidang ini sangatlah besar peluang keuntungannya yang dapat kita peroleh. Oleh sebab itu, yang akan kami jalankan ini pasti akan berdampak besar untuk kebutuhan masyarakat di zaman sekarang. Nah, selanjutnya ada nama usaha, yaitu warung aksesoris. Nama usaha ini diambil karena counter ini berfokus pada penjualan handphone dan aksesoris handphone, dan nama usaha ini sangat mudah diingat oleh orang-orang sekitar. Biasa disingkat dengan WA, yaitu warung aksesoris. Nah, yang beralamat di Jalan Hang Tuah nomor 132 di samping Gang Sabar. Berdiri sejak 2 April tahun 2020. Yang nama pemiliknya yaitu Freddy Ermawan Septa. Selanjutnya di sini ada tujuan usaha. Yang pertama, memberikan solusi yang mudah bagi masyarakat dengan mendirikan pelayanan dan kebutuhan dalam hal telekomunikasi untuk kelancaran hidup. Yang kedua, untuk memperoleh penghasilan yang dapat digunakan untuk menunjang kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, memanfaatkan peluang yang ada saat ini untuk dapat menghasilkan uang yang lebih. Yang keempat, memberikan kemudahan dan kepraktisan dalam hal telekomunikasi dan dapat juga menjaga kelangsungan usaha dan dapat mengembangkannya. Baiklah, selanjutnya bab 2 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dan kita langsung masuk ke bab 2, di mana bab 2 ini membahas tentang metode pelaksanaan. Di metode pelaksanaan ini dibagi menjadi 2 aspek. Yang pertama ada aspek produksi dan juga aspek pasar dan pemasaran. Kita langsung masuk ke aspek produksi, di mana aspek produksi ini dia terbagi menjadi 2, prospek usaha dan juga produk. Di prospek usaha ini, dengan meningkatnya perkembangan alat komunikasi handphone yang luas dan menyebar di masyarakat, serta kebutuhan pulsa dan juga aksesoris yang sangat penting untuk menunjang penampilan sebuah handphone. Oleh karena itu, kami ingin lebih mengembangkan lagi usaha ini, karena usaha ini memiliki peluang yang sangat besar di masa yang akan datang. Sedangkan untuk produk yang kami jual pada counter ini ada berbagai merek handphone seperti kayak Sony, Samsung dan juga iPhone dan lain-lain juga. Dan kita juga menjual aksesoris yang sangat lengkap. Langsung kita masuk ke aspek pasar dan pemasaran ya. Di mana aspek pasar dan pemasaran ini dibagi juga menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada penelitian dan analisis.
Membuat suatu usaha untuk saat ini kan membutuhkan dana yang besar, dan selain itu juga daya saingnya cukup tinggi. Jadi kami berpikir bahwa membuat gerai atau counter HP dan pulsa dapat menjanjikan walaupun daya persaingannya cukup ketat. Dan kami yakin usaha yang kami jalani ini memiliki kesempatan untuk berwirausaha dan memiliki keuntungan yang besar dari usaha yang sedang kami jalani saat ini. Dan kita masuk ke bagian 2, yaitu target pemasaran. Karena dalam hal telekomunikasi ini tidak mengenal usia, maka pangsa pasar dalam usaha ini bisa dari berbagai kalangan ya. Bisa dari anak-anak, remaja, dan juga orang tua. Dan layanan penyedia pulsa yang dilakukan langsung ditujukan kepada konsumen, di mana konsumen yang ditargetkan ini adalah masyarakat sekitar lingkungan counter dan juga teman-teman yang ada di rumah maupun di kampus. Langsung kita masuk ke bagian 3, yaitu strategi pemasaran. Ada 5 strategi pemasaran. Yang pertama, melakukan promosi usaha dari mulut ke mulut. Yang kedua, menarik pelanggan dengan memberikan harga khusus dalam setiap pembelian produk. Yang ketiga, sistem pembayarannya langsung, di mana konsumen membeli pulsa dan langsung membayar. Dan yang keempat, ada sistem pembayaran tidak langsung, di mana konsumen membeli pulsa dengan cara memesan dulu, lalu dibayarnya beberapa hari kemudian. Dan yang terakhir, ada memberikan pelayanan prima agar konsumen merasa puas. Dan yang terakhir, bagian terakhir itu ada saluran distribusi. Cara yang dilakukan dalam melakukan usaha ini yaitu penjualan ulang, di mana kami membeli saldo atau pulsa di suatu counter besar dan kami menjual kembali saldo tersebut dalam bentuk pulsa secara langsung ke konsumen. Dan juga di usaha ini kami juga menjual saldo untuk teman-teman yang baru ingin membuat usaha pelayanan pulsa. Dan tidak hanya itu, kami juga menjual handphone, kartu perdana, dan aksesoris HP yang sangat lengkap. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan atau memaparkan hasil diskusi kami tentang proposal usaha pada warung aksesoris. Di sini saya akan membahas tentang analisis SWOT. Sebelum itu, apa sih yang dinamakan dengan analisis SWOT? Analisis SWOT adalah metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan eksternal maupun internal, untuk suatu tujuan bisnis tertentu. SWOT merupakan akronim dari kata kekuatan, strength, kelemahan, weakness, peluang, opportunities, dan ancaman, threats, dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim dari SWOT. SWOT melibatkan penentuan tujuan spekulasi bisnis atau proyek yang spesifik dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak mendukung dalam mencapai tujuan tersebut. Proses ini akan lebih baik dibahas dengan menggunakan tabel yang dibuat dalam kertas sehingga dapat dianalisis dengan baik dari setiap aspeknya. Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya. Selanjutnya yaitu penerapan analisis SWOT pada usaha pada bidang usaha yang kami teliti, yaitu warung aksesoris. Lalu bagaimana penerapan analisis SWOT pada usaha warung aksesoris? Yang pertama yaitu strength, kekuatan. Kelebihan yang kami miliki dari counter ini yang pertama yaitu penjualan HP yang lebih murah dibandingkan counter lain. Kami berusaha mencari distributor terbaik yang dapat membantu kami mendapatkan harga-harga yang murah dan dapat menjual kepada pelanggan dengan harga yang pas. Selanjutnya yaitu menyediakan berbagai macam aksesoris serta kebutuhan bagi ponsel pelanggan, dan kami memiliki pelayanan yang sangat baik. Selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan. Kelemahan dari usaha kami ini yaitu modal yang dibutuhkan dalam usaha ini yang tentunya pasti sangat besar. Selanjutnya yaitu opportunities, yaitu peluang. Dari berbagai kalangan menyukai HP sebagai alat komunikasi sehari-hari.
Jangka lama akan menimbulkan kebosanan pada HP yang dimiliki, kemudian ingin mengganti HP dengan yang baru. Disinilah peluang akan timbul di mana kami akan selalu berusaha menyediakan HP terbaru dengan harga yang cukup murah dan pastinya berkualitas. Yang terakhir yaitu tears atau ancaman. Adapun yang ancaman yang pasti akan timbul dalam setiap usaha, termasuk usaha kami, yaitu banyak pesaing yang terjadi di lokasi penjualan, adanya kasus penipuan dari pembelian, atau misalnya kami menyediakan layanan penjualan online, itu pasti terjadi penipuan. Selanjutnya itu adanya perampokan, dan yang terakhir yaitu adanya resiko kebakaran pada tempat usaha. Baiklah, sekian tentang penjelasan atau pemaparan materi tentang analisis SWOT. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anugrah Aprafida Dila. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan-rekan saya sebelumnya. Langsung saja kita masuki di bab keempat dan kelima. Di sini saya akan menjelaskan yang di bab keempat itu tentang rencana biaya. Nah, di sini kami membuat simulasi. Ini baru perkiraan rencana biaya yang akan kami keluarkan nanti untuk modal awal atau biaya awalnya. Karena ini berfokus, sebenarnya fokusnya ke aksesoris handphone, tapi menjual semuanya gitu kan. Kita mulai yang biaya kebutuhan yang pertama itu ada handphone itu nggak stok yang banyak dulu. Handphone itu 30 unit, harga satunya itu menyesuaikan setiap pieces-nya itu berapa, karena kan setiap pieces-nya HP itu berbeda-beda harganya. Jadi kita dapat total harganya itu 35 juta. Pulsa itu untuk isi saldo, karena server yang dipakai itu kan banyak. Jadi untuk isi saldo setiap servernya itu kita anggarkan 5 juta dulu. Terus kartu internet ini bersamaan dengan voucher gitu kan. Kita anggarkan 300 pieces itu sekitar 5 jutaan. Kartu perdana, simpati, as, dan loop. Ini untuk kartu perdana itu kartu nelpon biasa. Itu kita ambil 3 dus kecil gitu kan, 3 pak lah gitu. Itu sekitar 3.500.000. Nah, di sini kita ngambil untuk semua aksesoris handphone. Aksesoris handphone ini banyak, ada dari case, baterai, casing, charger gitu kan. Banyak gitu. Kita anggarkan ada totalnya semua 100 pieces gitu, totalnya 20 juta. Terus kita untuk mengambil publikasi spanduk, brosur gitu kan, kita buat spanduk nih semua baliho itu kita anggarkan 1 juta. Untuk alat tulis, pembukuan, printer, segala macam lah, barcode untuk harga itu kita totalkan 500.000. Jadi kita totalkan semua biaya tadi, modal awalnya itu sekitar 70 juta ya. Terus kita masuk ke dalam perhitungan keuntungan usaha. Modal awal tadi 70 juta gitu kan. Omset per hari itu kita ambil normalnya itu 4 juta. Jadi sebulannya kita tinggal kalikan 4 juta kali 30.000 gitu. Kadang kan 4 juta lebih, kadang gitu kan, kita ambil tengahnya 4 juta. Jadi kita ambil tengahnya 4 juta sama 30 hari 120, itu totalnya 120 juta. 4 juta kali 30 120 juta. Jadi gini ya teman-teman, kalau untuk pulsa dan paket itu marginnya sedikit, paling kita bisa ngambil margin itu nggak sampai 5% gitu. Tapi untuk penjualan aksesoris dan itu marginnya sangat lumayan gitu kan, besar marginnya. Jadi 10% bisa lebih gitu marginnya. Jadi dari data semua keuntungan yang udah diambil, kita ambil marginnya itu 15%. Jadi untuk mengambil keuntungannya gitu. Jadi keuntungan bersihnya itu selama sebulan kita 120 juta dikalikan 15%, hasilnya 18 juta. Nah,
kita masuk ke bab kelima. Bab kelima itu tentang penutup. Semua usaha pasti itu ada risikonya ya teman-teman. Gak ada semua usaha yang gak ada risiko. Jadi ini adalah contoh beberapa risiko yang akan muncul nantinya. Yang pertama yaitu jaringan yang tidak menentu. Nah, sering terjadi jaringan yang tidak menentu teman-teman. Contohnya kayak gangguan di Telkomsel, gangguan dari XL, gangguan dari X itu kan akan menghambat penjualan. Pasti banyak yang komen gitu kan, gimana jaringannya kayak gini, masukkan voucher nggak bisa, segala macam gitu kan. Yang kedua, harga yang bertentangan dengan pesaing. Jadi counter ini udah banyak yang punya ya, udah banyak yang buka gitu kan. Jadi banyak pesaing yang menjatuhkan harga, yang menghancurkan harga gitu kan. Terus perlu diketahui, tadi kita udah menghitung margin gitu kan. Emang usaha counter ini nggak terlalu banyak marginnya, nggak terlalu banyak untungnya, tapi omset banyak tapi untungnya nggak banyak gitu kan, cuma sekitar 15% tadi kan. Terus kita untuk mengantisipasi masa depan, jadi kita tuh harus ada risiko, ada antisipasi. Jadi sebagai wirausahawan yang baik, kami tidak akan membiarkan usaha ini berjalan secara mendatar. Kami akan terus mencoba memperbaiki kualitas pekerjaan kami agar para peminat atau konsumen puas atas pelayanan yang diberikan. Karena apabila kualitas produk tidak ditingkatkan, kemungkinan besar usaha ini tidak akan maju dan terancam bangkrut. Jadi kita harus pandai-pandai pilih barang, harus pandai mix barang. Jangan hanya kita menjual barang yang ikut-ikutan nih di sana murah nih gitu kan, dengan barang yang hau-hau gitu. Kadang nggak semua orang pun pengen yang murah dan kualitas yang buruk gitu. Kadang ada pelanggan yang memilih kualitas yang bagus dengan harga yang bagus, ada gitu kan. Jadi kita harus pandai membaca pelanggan juga. Oh, pelanggan ini maunya yang bagaimana gitu kan. Kita bisa lihat, oh ini kayaknya bagus ditawarkan yang bagus kan. Oh ini bagus pelayanan yang gitu kan gitu. Karena setiap pelanggan itu beda-beda kemauan dan beda-beda kemampuan gitu kan. Jadi harus kita campur, kita harus menyediakan barang yang bagus, kita juga harus menyediakan barang yang hau-hau. Jadi kesimpulannya dari semua yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya dan saya yang terakhir, kesimpulannya seperti ini. Usaha di bidang counter ini sangat cocok di zaman sekarang yang serba canggih. Cocok, orang membutuhkan. Orang ini sangat membutuhkan gitu kan. Siapa sih orang sekarang yang nggak membutuhkan internet, nggak membutuhkan aksesoris gitu. Semua orang sekarang kita memakai HP gitu, sangat membutuhkan. Jadi itu sangat cocok di zaman yang sekarang, apalagi sekarang serba online gitu kan. Terus bisnis ini sangat menguntungkan bagi kami gitu kan. Kita bisa dapatkan omset segini sehari gitu kan. Jadi bisa kita dapatkan keuntungan yang segitu, kita kalikan aja marginnya kan. Dengan modal segitu kita dalam sebulan aja udah mendapatkan omset 120 juta. Ya memang sih semua itu berjalan baik. Semoga usaha ini bisa semakin baik untuk di kemudian hari seiring dengan makin bertambah majunya dunia internet dan teknologi. Jadilah kesimpulannya teman-teman, dan itu usaha yang bakal kami buat gitu kan. Kami membuat proposal terlebih dahulu. Setelah kesimpulan ini berarti berakhir penjelasan untuk kali ini. Saya tutup. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dari rekan kami atau dari saya gitu kan dalam menjelaskan, karena kita sama-sama masih belajar, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.